Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai probabilitas dan statistik. Anggota kelompok kami terdiri dari Anissa Muharni, Arini Sofa Imania, Zaki Zuhditya Maulana, dan Ishak Marlon Merpaung. Adapun materi yang akan kami sampaikan antara lain, yang pertama distribusi multivariat, kemudian distribusi sampling, hipotesis test, simple linear regression, dan multiple linear regression. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai distribusi multivariat. Distribusi multivariat atau yang disebut dengan distribusi normal multivariat ini merupakan generalisasi dari distribusi normal. Hanya saja, multivariat ini memiliki lebih dari satu variabel, di mana variabel-variabel tersebut memiliki joint distribution. Distribusi normal multivariat digunakan dalam banyak teknik multivariat karena banyak teknik multivariat yang menggunakan asumsi-asumsi multivariat normal. Sama seperti dalam univariat, distribusi normal multivariat juga memiliki sifat-sifat robust, yaitu berlaku teorema limit pusat atau central limit theorem dan hukum bilangan besar atau yang disebut dengan law of large number. Adapun fungsi densitas dari distribusi normal multivariat adalah sebagai berikut, yaitu f dalam kurung x sama dengan 1 per 2pi pangkat p per 2 dikali determinan sigma pangkat 1 per 2 dikali e pangkat minus x min mu dikali inverse sigma dikali x min mu per 2, yang dimana x ini adalah vektor variabel yang terdiri dari p variabel, itu bisa dari x1, x2, dan seterusnya hingga xp. Dan mu adalah matriks min dari x. Dan mu ini tergantung jumlahnya dari variabel p. Jadi bisa mu1, mu2, hingga mu p. Kemudian sigma yang merupakan matriks covariance dari x. Maka dari itu bisa didapat notasi standar dari distribusi normal multivariat dengan bentuk n P ini yaitu jumlah variabel tadi dalam kurung sigma, dalam kurung mu, sigma. Ini mu, ini sigma. Adapun sifat-sifat distribusi normal multivariat sebagai berikut. Jika x sama dengan x1, x2 hingga xp berdistribusi normal multivariat, maka kombinasi linear dari x berdistribusi normal. Nah, ini misalnya seperti terdapat vektor x yang terdiri dari x1, x2, dan x3 kan. Kemudian terdapat juga y yang terdiri dari misalnya variabel y pertama itu x1 plus x2. Kemudian variabel keduanya x1 2 kali x1. Lalu variabel ketiganya misalnya 2 kali x3. Nah, karena y ini terdiri dari x itu kombinasi linear, maka y ini juga berdistribusi normal. Seperti itu. Kemudian jika x sama dengan x berdistribusi normal multivariat, maka semua himpunan bagian dari komponen x juga berdistribusi normal. Jika implikasi dari covariance 0, maka komponen-komponen terkait adalah independen. Dan yang terakhir, distribusi bersyarat dari komponen-komponen x juga berdistribusi normal multivariat. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soalnya. Misalkan terdapat vektor acak x yang terdiri dari 3 variabel acak. Bentuknya seperti ini kan, karena tadi bentuknya np dalam kurung mu, sigma. Nah, ini p-nya itu 3 karena ada 3 variabel acak. Kemudian diberikan juga matriks rata-rata dari x dan matriks covarian dari x. Karena variabelnya 3 berarti mu-nya juga ini kan 3, yaitu rata-rata dari x. Pertama ada 5, 3, dan 7. Dan ini matriks covariance-nya. Maka tentukan probabilitas x1 lebih besar dari 6. Baiklah. Pertama-tama kita buat dulu bentuk seperti ini, itu karena yang dicari kan probabilitas x1. Jadi x1 karena bentuknya ini seperti ini n, lalu dalam kurung karena ini x1 berarti yang digunakan adalah mu dari x1 yaitu mu x1 yaitu 5. Kemudian koma sigma itu covariance dari x1. Terletaknya di metrik pertama baris pertama yang pertama ini ya, di 4. Setelah itu kita cari dulu z, itu skor z. Nah, ini bisa didapat dari
X min mu per simpangan baku, dimana X-nya kan kita X-nya kan kita ini akan cari lebih besar dari 6. Maka di sini kita X-nya itu 6 dikurang mu dari X1 tadi yaitu 5 per simpangan baku. Simpangan baku kan didapat dari akar varians kan. Nah, jadi karena variansnya 4 mati akar dari 4 yaitu 2. Berarti 6 kurang 5 bagi 2. 1 per 2 sama 0,5. Dapat Z-nya itu 0,5. Setelah itu kita bisa ganti seperti ini. Misalnya Px1 lebih besar dari 6. Maka bisa kita ganti jadi Pz lebih besar dari 0,5. Yang dimana Pz lebih besar dari 0,5 ini bisa didapat dari 1 min Pz kurang dari 0,5. Dapatlah 1 dikurang 0,6915. Nah ini itu didapat dari tabel distribusi normal yang itu nanti saya tunjukkan gambarnya di sini. 0,5 itu hasilnya adalah 0,6915, maka 1 dikurang 0,6915 hasilnya ialah 0,3085. Kira-kira seperti itu contohnya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas materi kedua, yaitu distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi dari besaran-besaran statistik seperti rata-rata, simpangan baku, proporsi, atau persentase yang mungkin muncul dari sampel-sampel. Misalkan jika kita dapat mengukur ketinggian semua orang di dunia melalui sensus dan menyajikan hasilnya, maka telah didapatkan distribusi tinggi dari seluruh populasi dunia. Namun jika hanya mengambil sebagian kecil dari populasi, misal 100 orang per negara, dan dirata-ratakan kemudian disajikan hasilnya, maka telah diperoleh distribusi sampel tinggi dari populasi di seluruh dunia. Distribusi sampling dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu distribusi sampel rata-rata, distribusi sampel proporsi, distribusi sampel beda 2 rata-rata, distribusi sampel beda 2 proporsi. Selanjutnya distribusi sampel rata-rata. Distribusi sampel rata-rata adalah distribusi dari besaran-besaran rata-rata yang muncul dari sampel-sampel. Bila populasi dengan rata-rata mu x dan simpangan baku yaitu sigma x diambil sampel berukuran n secara berulang tanpa pengembalian, maka akan diperoleh distribusi sampel rata-rata yang mempunyai rata-rata mu x bar sama dengan mu x. Lalu standar deviasinya dibagi menjadi 2, yaitu populasi terbatas dan populasi tidak terbatas. Yang membedakan kedua rumus ini adalah di populasi terbatas terdapat faktor pengalih atau faktor koreksi dan n besarnya diketahui atau populasinya diketahui. Bila populasi n terbatas atau tidak terbatas memiliki rata-rata mu x dan simpangan baku sigma x diambil sampel berukuran besar n lebih besar sama dengan 30 secara berulang atau tanpa pengembalian, maka distribusi sampel rata-rata x bar akan mendekati distribusi normal dengan rata-rata mu x bar dan simpangan baku sigma x bar. Nah, berikut adalah rumus Z. Z sama dengan x bar dikurang dengan mu x bar per sigma x sama juga dengan x bar dikurangi dengan mu x per sigma x bar. Langsung ke contoh distribusi sampel rata-rata. Misalkan distribusi kecepatan maksimum dari 1000 mobil Avanza mempunyai rata-rata sebesar 135 km per jam dengan simpangan baku 4,5 km per jam jika sebuah sampel sebesar 100 mobil dipilih secara acak tanpa pengembalian. Itulah probabilitas kecepatan maksimum rata-rata dari 100 mobil Avanza tersebut yang rata-ratanya melebihi 135 km per jam. Di sini diketahui bahwa X sama dengan kecepatan maksimum mobil Avanza, N besar sama dengan yaitu populasinya sama dengan 1000, mu X sama dengan 134, sigma X sama dengan 4,5, dan sampelnya sama atau N sama dengan 100. Yang ditanyakan di sini adalah probabilitas kecepatan maksimum rata-rata dari 100 mobil Avanza yang rata-ratanya melebihi 135 km per jam atau Px bar lebih dari 135. Nah, mu x bar telah diketahui bahwa mu x bar sama dengan mu x sama dengan 134. Selanjutnya akan dicari adalah deviasinya, yaitu sigma x bar. Langsung kita substitusikan ke rumusnya. Rumus populasi untuk populasi terbatas yaitu 4,5 per akar 100 dikalikan dengan faktor koreksi, maka didapatkan hasil akhirnya adalah 0,45 dikalikan dengan 0,9492, maka hasilnya adalah
0,4271. Selanjutnya akan dicari nilai Z. Langsung kita substitusikan. 135 dikurang dengan 134 sama dengan 1, lalu dibagikan dengan 0,4271. Didapatkan sama dengan 2,3413 sama dengan, kita bulatkan karena nanti kita akan menggunakan tabel Z. Karena di tabel Z hanya ada 2 angka di belakang koma. Jadi kita bulatkan menjadi 2,34. Nah, selanjutnya jadi PX bar lebih dari 135 sama juga dengan PZ lebih dari 2,34. Di sini kita akan masukkan nilai dari PZ. Jadi PZ lebih dari 2,34 sama juga dengan PZ kurang dari sama dengan 2,34. Nah, kita akan cari nilai dari PZ kurang dari sama dengan 2,34. Nah, ingat pertama 2,34. Nah, di tabel Z kita cari yang pertama-tama adalah 2,3. 2,3 di sini. Lalu kita cari lalu cari angka belakangnya adalah 4. Maka 0,04 berarti di sini yaitu 0,9906. Nah, jadi di sini 1 dikurangi dengan 0,9904. Sebelumnya di sini adalah 2,34, yaitu di sini adalah 0,9904. Nah, jadi 1 dikurangi dengan 0,9904 hasilnya adalah 0,0096. Nah, telah didapatkan yaitu probabilitas kecepatan maksimum rata-rata dari 100 mobil Avanza yang rata-ratanya melebihi 135 km per jam adalah 0,0096 atau 0,96%. Selanjutnya distribusi sampel proporsi. Distribusi sampel proporsi adalah distribusi dari persentase atau proporsi yang diperoleh dari semua sampel sama besar yang mungkin dari satu populasi. Bila populasi yang mengandung jenis P sebanyak X, maka proporsi X per N. Jika dari populasi tersebut diambil sampel berukuran N yang N mengandung proporsi X per N dan sampel diambil secara berulang, maka statistik P bar sama dengan X per N bersifat acak sehingga memiliki suatu distribusi. Rata-ratanya yaitu mu P bar sama dengan mu P sama dengan X per N. Terus standar deviasinya dibagi menjadi 2, populasi terbatas dan populasi tidak terbatas. Nah, selanjutnya di sini ada rumus Z, yaitu P bar dikurangi dengan mu P bar per sigma P sama juga dengan P bar dikurangi dengan P per sigma P bar. Nah, contohnya yaitu misalkan pengiriman barang yang terdiri dari 2000 box file dan terdapat 400 box file rusak. Jika secara acak sampel diambil ada 300 box file diambil, lalu populasi tersebut tanpa pengembalian, maka berapakah probabilitas sampel populasi yang rusak kurang dari 155 per 500? Diketahui di sini P-nya yaitu proporsi box file yang rusak. Lalu populasinya ada 2000, X ada 400, sampel 300, dan yang ditanyakan di sini adalah berapakah probabilitas sampel populasi yang rusak kurang dari 155 per 500 atau P bar kurang dari 0, yaitu proporsi P bar kurang dari 0,31. Nah, P di sini adalah X per N sama dengan X-nya 600 per N yaitu 2000, hasilnya adalah 0,3. Lalu standar deviasinya sigma P bar sama dengan 0,3 akar 0,3 dikalikan dengan 1 dikurang 0,3 per 500 lalu dikalikan dengan faktor koreksi. Nah, selanjutnya hasil yang didapatkan adalah
akar 0,00042 dikalikan dengan 0,7504, hasil akhirnya adalah 0,02. Nah, selanjutnya kita menggunakan rumus Z, yaitu karena nanti akan digunakan tabel Z kembali. Jadi P bar dikurangi dengan P per sigma P bar sama dengan P bar dikurangi 0,3 per 0,02. Nah, di sini P bar proporsi P bar dikurangi lebih kurang dari 0,31 sama juga dengan Z kurang dari 0,31 kurang 0,3 per 0,02. Maka di sini didapatkan P Z, maaf itu adalah Z, lalu PZ kurang dari 0,5. Nah, 0,5 di tabel Z yaitu 0,6915. Jadi probabilitas sampel populasi yang rusak kurang dari 155 per 500 adalah 0,6915 atau 69,15%. Selanjutnya, distribusi sampel beda dua rata-rata. Distribusi sampel beda dua rata-rata adalah distribusi dari perbedaan dua besaran rata-rata yang muncul dari sampel-sampel dua populasi. Jadi terdapat dua populasi, yaitu populasi 1 dan populasi 2. Nah, jadi untuk populasi 1, N besarnya yaitu populasinya adalah N1, dan untuk yang kedua yaitu N2. Sampelnya adalah untuk populasinya tentu adalah N kecil N1, lalu N2 untuk N kecil N2 untuk sampel yaitu N kecil di sini. Lalu untuk selanjutnya adalah tentunya karena beda dua rata-rata yang di sini jadi adalah X1. Jadi rata-rata karena dia menggunakan beda dua rata-rata, namanya beda, yaitu menggunakan pengurangan, yaitu maka rata-rata yang pertama dikurangi dengan rata-rata yang kedua. Nah, berikut adalah rumusnya rata-rata dan terdeviasi. Bila populasi N terbatas atau tak terbatas dan diambil sampel X bar 1 dan X bar 2 cukup besar masing-masing, N1 kurang dari sama dengan 30 dan N2 kurang dari sama dengan 30, maka distribusi sampel beda dua rata-rata X bar 1 dikurang dengan X bar 2 tersebut mempunyai distribusi normal, sehingga statistik Z yang dinyatakan dalam bentuk Z sama dengan, dalam bentuk rumus Z yang ada di bawah. Selanjutnya adalah contoh. Misalkan besi baja yang diproduksi perusahaan A mempunyai rata-rata daya renggang sebesar 4.500 dan variansi sebesar 40.000. Sedangkan besi baja yang diproduksi perusahaan B mempunyai rata-rata daya renggang sebesar 4.000 dan variansi sebesar 90.000. Misalkan sampel acak diambil sebanyak N1 sama dengan 50 dari perusahaan A, dan sampel acak diambil sebanyak N2 sama dengan 100 dari perusahaan B. Berapakah probabilitas rata-rata daya renggang beda dua rata-rata dari dua sampel tersebut yang lebih besar dari 600? Nah, diketahui mu1 sama dengan 4.500, lalu mu2 sama dengan 4.000. Sigma yang pertama ada 40.000, lalu sigma yang kedua adalah 90.000, N1 50, N2 100. Nah, untuk yang X bar 1 adalah rata-rata daya renggang besi baja produksi perusahaan A. Lalu yang kedua untuk perusahaan B. Yang ditanyakan adalah rata-rata, yaitu PX bar 1 dikurangi X bar 2 lebih dari 600, atau probabilitas rata-rata daya renggang beda dua rata-rata dari dua sampel yang lebih besar dari 600. Nah,
Selanjutnya, pertama-tama kita harus menghitung rata-rata sampling dan simpangan baku sampling. Untuk rata-rata sampling, yaitu kita kurangi mu1 dikurangi dengan mu2, yaitu 4.500 dikurangi dengan 4.000, hasilnya adalah 500. Lalu selanjutnya simpangan baku samplingnya hasilnya adalah didapatkan 41,23. Lalu hitung probabilitas dengan menstandarisasikan menjadi Z, karena tabel Z akan digunakan kembali di sini. Nah, hasilnya didapatkan PZ lebih dari 2,4,3 sama dengan 1 dikurangi P Z kurang dari sama dengan 2,43. Nah, yang didapatkan dari tabel Z adalah 0,9925. Jadi 1 dikurangi 0,9925, hasil akhirnya adalah 0,075. Nah, jadi probabilitas rata-rata daya renggang beda dua sampel tersebut lebih besar dari 600 adalah 0,0075 atau 0,75%. Selanjutnya, distribusi sampel beda dua proporsi. Nah, bila populasi N terbatas atau tak terbatas dan diambil sampel P bar 1 dan P bar 2 cukup besar masing-masing, N1 lebih dari 30 dan N2 lebih dari sama dengan 30, maka distribusi sampel beda dua proporsi P bar 1 kurang P bar 2 tersebut mempunyai distribusi normal sehingga statistik Z yang dinyatakan dalam bentuk rumus Z yang ada di bawah. Nah, selanjutnya ke contoh. Jadi 5% barang dari gudang timur rusak, sedangkan barang yang rusak di gudang barat sebanyak 10%. Bila diambil sampel acak sebanyak 200 barang dari gudang timur dan 300 dari gudang barat, tentukanlah probabilitas presentasi barang yang rusak dalam gudang barat 2%, lebih banyak dari gudang timur. Diketahui P1 0,1, lalu P2 0,5 dan N1 sama dengan 300, lalu N2 sama dengan 200. Untuk P1 bar proporsi barang yang rusak di gudang barat dalam sampel. Lalu untuk yang P2 bar itu adalah ya untuk gudang timur. Yang ditanyakan di sini adalah probabilitas persentase barang rusak dalam gudang barat 2% lebih banyak dari gudang timur, atau 2% atau 0,02. Selanjutnya yang dihitung adalah rata-rata sampling dan simpangan baku sampling. Dapatkan untuk rata-rata sampling yaitu 0,05 dan simpangan bakunya adalah 0,023. Nah, kemudian yang selanjutnya dihitung adalah probabilitas dengan yaitu menstandarisasikan menjadi Z. Yaitu kita dapatkan 1 dikurang PZ kurang dari sama dengan dikurang 1,03. Nah, nilai dari PZ kurang dari sama dengan 1,030 adalah 0,0968, yaitu hasil akhirnya adalah 1 dikurangi dengan 0,0968 sama dengan 0,9032. Jadi probabilitas persentase barang yang rusak dalam gedung barat 2% lebih banyak dari gudang timur adalah 0,9032 atau 90,32%. Nah, sekian untuk materi distribusi sampling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Zulkifli Maulana. Sini saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu hipotesis tes. Pengertian hipotesis adalah pernyataan sementara mengenai suatu hal yang harus diuji kebenarannya. Hipotesis dapat ditentukan berdasarkan hasil penelitian atau pengalaman. Hipotesis menyatakan parameter populasi dari suatu variabel yang terdapat dalam populasi dan dihitung berdasarkan statistik sampel. Uji hipotesis hasil penyelidikan dilakukan dengan data sampel dan diputuskan apakah bisa diterima atau ditolak. Prosedur pengembalian keputusan dengan hipotesis, peneliti menghadapi dua kemungkinan, yaitu ditolak atau diterima.
Nah, manfaat hipotesis. Salah satu manfaat dari hipotesis yaitu membantu pengambilan keputusan. Ya, contohnya, misalnya ada seorang calon presiden ingin melakukan kampanye. Nah, dia ingin melakukan kampanye kepada kota yang orang yang mengenal dirinya itu baru sedikit. Nah, maka diambillah eh, dari populasi ABC diambillah sampel yang menghasilkan proporsi A, proporsi B, dan proporsi C. Nah, dari sampel tersebut dapat dilihat bahwa di kota B ternyata masih banyak yang belum mengenal dirinya, maka dia akan melakukan kampanye di kota B. Jenis hipotesis statistik. Nah, jenis hipotesis statistik itu ada dua. Yang pertama, hipotesis nol atau yang bisa disebut dengan H0, dan hipotesis alternatif atau yang bisa disebut dengan H1. Hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel atau dugaan awal. Sedangkan H1 atau hipotesis alternatif adalah lawan dari hipotesis nol, yaitu adanya perbedaan data populasi dengan data sampel atau dugaan akhir. Nah, ciri-ciri hipotesis yang baik ada 6, yaitu hipotesis harus menyatakan hubungan, kedua harus sesuai dengan fakta, ketiga harus sesuai dengan ilmu, keempat harus dapat diuji, kelima harus sederhana, dan keenam harus dapat menerangkan fakta. Jenis pengujian hipotesis. Nah, jenis pengujian hipotesis itu ada dua. Yang pertama uji satu arah dan uji dua arah. Nah, uji satu arah itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu uji sisi kiri dan sisi kanan. Nah, untuk formulanya tuh H0 sama H0 tuh theta sama dengan theta 0. Kemudian H1-nya atau hipotesis alternatifnya, misal dia ke kanan, theta lebih dari theta 0. Atau misal ke kiri, theta kurang dari theta 0. Kemudian uji dua arahnya tuh H0-nya sama theta sama dengan theta 0, kemudian H1-nya theta tidak sama dengan theta 0. Nah, contoh penentuan H0 dan H1-nya tuh seperti ini. Misalnya pengujian satu arah yang kiri. Nah, menurut seorang ahli sosial kependudukan, rata-rata pengeluaran desa per bulan kurang dari 3 juta rupiah. Apakah hal itu benar? Nah, di sini kita tahu bahwa rata-rata pengeluaran desa per bulan kurang dari 3 juta. Berarti kita sudah mengetahui H1-nya, yaitu rata-rata kurang dari 3 juta. Maka H0-nya tuh lebih dari sama dengan 3 juta. Ingat, H0 tuh identik dengan sama dengan. Biasa menggunakan sama dengan. Kemudian pengujian dua arahnya. Menurut sebuah artikel, rata-rata jantung berdetak sebanyak 60 kali per menit. Apakah itu benar? Nah, sini kita tahu rata-rata jantung berdetak sebanyak 60 kali per menit. Berarti rata-rata sama dengan 60. H0-nya kita dapat 60, sedangkan H1-nya rata-rata tidak sama dengan 60. Selanjutnya, prosedur pengujian hipotesis. Prosedur pengujian hipotesis itu ada 5. Yang pertama, tentukan formulanya. Kedua, tentukan taraf signifikansi. Ketiga, hitung nilai uji statistik. Keempat, tentukan wilayah kritis atau wilayah tolak H0. Kelima, ambil keputusan. Untuk formula hipotesisnya kan kita tadi udah bahas. Nah, untuk taraf signifikansi. Ini biasa nih, taraf signifikansi biasa disebut juga saltip 1 atau alpha. Adalah peluang menolak H0 padahal H0-nya itu benar. Kemudian taraf signifikansi ditentukan oleh peneliti. Semakin kecil alpha, maka hasil penelitian semakin meyakinkan. Semakin beresiko penelitian, alpha yang digunakan sebaiknya semakin kecil. Nah, contohnya misal tingkat kesuksesan operasi tumor otak pada pasien, maka sebaiknya kita gunakan alpha kecil. Terus contoh lainnya seperti pengaruh WFH terhadap berat badan. Nah, ini untuk jika kita menggunakan alpha yang lebih besar, itu masih boleh, masih dapat ditolerir. Kemudian statistik uji. Fungsi statistik uji itu merupakan fungsi pengubah acak untuk mendapatkan nilai yang akan digunakan pada pengujian hipotesis statistik. Contoh uji hipotesis rata-rata jumlah
sampel besar dan varians populasi tidak diketahui. Nah, misal hipotesis rata-rata untuk jumlah sampel besar dan varian populasi kita tidak tahu, maka kita menggunakan statistik uji Z. Nah, rumusnya itu seperti ini. Z sama dengan X bar kurang mu 0 dibagi S per N. Nah, ini nih standar deviasi. Kemudian ini yang kita cari. Nah, selanjutnya penentuan wilayah kritis dan pengambilan keputusan. Penentuan wilayah kritis dan pengambilan keputusan itu bergantung dari arah hipotesis yang kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan arah kiri, satu arah. Nah, luas yang ada di bawah kurvanya nih, nah itu menunjukkan besarnya peluang kita untuk menolak H0 dan gagal menolak H0 di bawah asumsi hipotesis 0 itu benar. Nah, untuk hipotesis satu arah kiri, nah wilayah tolak H0-nya itu berada di wilayah kiri, di mana besarnya alpha, di mana besarnya adalah alpha dengan batas nilai kritis. Tanda negatif ini disebabkan oleh nilai pengubah acak yang berada pada kurva bernilai negatif. Nah, terus keputusan tolak H0 kita lakukan jika nilai Z hitung yang dimiliki berada di wilayah tolak H0, atau kita akan menolak H0 jika nilai Z hitung lebih kecil dari nilai kritis yang diperoleh. Nah, pengambilan keputusan juga bisa dilakukan dengan melihat nilai P value, di mana nilai P value digambar pada arsiran. Dan jika nilai P value kurang dari alpha, maka keputusannya adalah tolak H0. Nah, kemudian contoh soal. Populasi ikan lemuru hasil tangkapan pursein sepanjang rata-rata 80 cm dengan simpangan baku 7 cm. Setelah 3 tahun beroperasi, konsumen meragukan panjang ikan tersebut. Guna meyakinkan kesahihan hipotesis itu, seorang peneliti mengambil sampel acak 100 ekor ikan lemuru dan diperoleh hasil perhitungan panjang rata-rata ikan adalah 83 cm dan standar deviasinya tetap. Apakah ada alasan untuk meragukan bahwa rata-rata panjang ikan lemuru yang dihasilkan alat tangkap pursein sama dengan 80 cm pada taraf signifikan 5%? Nah, di sini kita mengetahui bahwa N sama dengan 100, terus alpha sama dengan 5%, mu 0 sama dengan 80 cm, standar deviasi 7 cm, dan X sama dengan 83 cm. Lama-lama kita buat formula hipotesisnya. Di sini kita udah tahu bahwa H0-nya sama dengan 80, terus H1-nya rata-rata di sana tidak sama dengan 80. Terus taraf signifikansinya tadi menggunakan 5%. Kemudian uji dua arah. Terus kriteria pengujiannya, H0 diterima jika Z0 lebih dari min 1,96 dan kurang dari 1,96. Terus H0 ditolak jika Z0 lebih dari 1,96 atau Z0 kurang dari min 1,96. Terus kita uji statistik. Nah, menggunakan rumus statistik Z. 83 kurang 80 per 7 per 1001 per 2. Nah, maka hasilnya adalah 4,29. Maka Z0 lebih dari 1,96. Maka H0-nya ditolak. Terus untuk kesimpulannya, pada taraf nyata atau taraf signifikansi 5%, terdapat perbedaan signifikan X sama dengan 83 cm dengan mu 0, 80 cm, tidak terjadi karena faktor kebetulan. Sekian dari saya. Terima kasih. Yang materi keempat, regresi linier sederhana. Pertama, pengertian. Analisis itu merupakan suatu kajian dari hubungan antara satu variabel dengan satu atau lebih variabel. Apabila variabel bebasnya hanya satu, maka analisis regresinya dikenal dengan regresi linier sederhana. Lalu persamaan regresi linier sederhana. Persamaan regresi linier sederhana merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas atau prediktor, di sini kurva X,
dengan suatu variabel tak bebas atau respons, Y, yang biasanya digambarkan dengan garis lurus seperti gambar di samping. Persamaan regresi linear sederhana secara matematik diekspresikan oleh Y aksen sama dengan A ditambah BX, yang mana Y aksennya itu merupakan garis regresi atau variabel respons, A-nya itu konstanta intercept, perpotongan dengan sumbu vertikal, B-nya itu konstanta regresi atau slope, X-nya itu variabel bebas atau prediktor. Contoh kasus regresi linear sederhana. Di sini suatu data penelitian tentang berat badan 10 mahasiswa yang diprediksi dipengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori per hari. Bagaimana menganalisis kasus ini? Untuk menganalisis kasus ini, hal-hal yang dilakukan adalah: pertama, apakah konsumsi jumlah kalori per hari mempengaruhi berat badan? Yang kedua, variabel X-nya itu variabel bebas atau jumlah kalori per hari mahasiswa, dan Y-nya itu variabel tak bebas berat badan mahasiswa. Tabel kiri atas itu merupakan data mahasiswa, yang bawahnya itu tabel bantu yang sudah terisi dengan X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Koefisien regresi B ditentukan dengan menggunakan rumus yang telah diberikan, yaitu B sama dengan N dikali sigma XI YI dikurang sigma XI dikali sigma YI per N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat, sama dengan 130.227 per 874.469, didefinisikan sebagai 0,14892 isomorfik ke 0,149. Konstanta A ditentukan menggunakan rumus A sama dengan sigma YI dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikali sigma XI YI per N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat, yang hasilnya 2.280.661 per 874.469, didefinisikan sebagai 2,608. A sama dengan Y bar dikurang BX bar sama dengan 64,3 dikurang 0,149 dikali 414,1, didefinisikan sebagai 2,608. Sehingga mode persamaan regresi linear sederhananya adalah Y sama dengan 2,608 ditambah 0,149X, seperti gambar di bawah. Uji signifikansi dan hipotesis. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk melihat apakah suatu hipotesis yang diajukan ditolak atau dapat diterima. Dalam pengujian hipotesis terdapat asumsi atau pernyataan istilah hipotesis nol. Hipotesis nol merupakan hipotesis yang akan diuji, dinyatakan oleh H0, dan penolakan H0 dimaknai dengan penerimaan hipotesis lainnya yang dinyatakan dengan H1. Jika telah ditentukan koefisien determinasi atau R kuadrat, maka selanjutnya dilakukan uji signifikansi hipotesis yang diajukan. Uji ini dapat menggunakan uji T, uji F, uji Z, atau uji C kuadrat. Dengan uji signifikansi ini dapat diketahui apakah variabel bebas atau prediktor independen X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tak bebas atau respons atau dependen Y. Arti dari signifikan adalah bahwa pengaruh antara variabel berlaku bagi seluruh populasi. Selanjutnya, uji T. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam uji T pada regresi linear adalah: 1. Menentukan hipotesis. H0, beta sama dengan 0, variabel X tidak berpengaruh signifikan atau nyata terhadap Y. H1, beta tidak sama dengan 0, variabel X berpengaruh signifikan atau nyata terhadap Y. Yang kedua, menentukan tingkat signifikan. Tingkat signifikan alfa yang sering digunakan adalah alfa sama dengan 5%, alfanya itu 0,05. Yang ketiga, menghitung nilai T hitung menggunakan rumus T hit sama dengan R akar N kurang 2 per akar 1 kurang R kuadrat. Yang keempat, menentukan daerah penolakan HO atau daerah kritis. Bentuk pengujian dua arah sehingga menggunakan uji T dua arah. H0 akan ditolak jika T hit lebih besar dari T tap atau min T hit lebih kecil dari min T tap. Berarti H1-nya diterima. H0 akan diterima jika min T hit kurang dari T tap kurang dari T hit, berarti H1-nya ditolak. Yang kelima, menentukan T table. Tabel uji T untuk alfa sama dengan 5% dan derajat kebebasan DF sama dengan N min K. N-nya itu jumlah sampel dan K-nya itu jumlah variabel. Yang keenam, kriteria pengujian nilai T hitung dan T table. Bila nilai T hit kurang dari T tap, maka H0 diterima, H1 ditolak.
Sebaliknya, jika nilai T hit lebih besar dari TT, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulan hasil uji signifikansi. Selanjutnya, regresi linier berganda. Regresi linier berganda itu merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas, respons Y, dengan dua atau lebih variabel bebas prediktornya, X1, X2, sampai Xn. Tujuan dari uji regresi linier berganda adalah untuk memprediksi nilai variabel tak bebas atau respons Y apabila nilai-nilai variabel bebasnya prediktornya itu X1, X2, sampai Xn itu diketahui. Di samping itu juga untuk dapat mengetahui bagaimana arah hubungan variabel tak bebas dengan variabel-variabel bebasnya. Persamaan regresi linier berganda secara matematik diekspresikan oleh Y sama dengan A ditambah B1, X1 ditambah B2, X2 ditambah sampai Bn, Xn. Bila terdapat dua variabel bebas yaitu X1 dan X2, maka bentuk persamaan regresinya adalah Y sama dengan A ditambah B1, X1 ditambah B2, X2. Koefisien regresi W1 dan W2 serta konstanta A dapat dihitung dengan menggunakan rumus A sama dengan sigma Y dikurang B1 dikali sigma X1 dikurang B2 dikali sigma X2 per N. B1-nya sigma X2 kuadrat dikali sigma X1Y dikurang sigma X2Y kali sigma X1 X2 per sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 dikali sigma X dikali X2 kuadrat. B2-nya sigma X1 kuadrat dikali sigma X2Y dikurang sigma X1Y dikali sigma X1 X2 per sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 dikali X2 kuadrat. Selanjutnya, koefisien determinasi atau R kuadrat. Untuk mengetahui persentase pengaruh variabel-variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y digunakan koefisien determinasi. Besarnya R kuadrat dihitung menggunakan rumus B1 sigma X1Y ditambah B2 sigma X2Y per sigma Y kuadrat. Apabila R kuadratnya 0, maka dalam model persamaan regresi yang terbentuk, variasi variabel tak bebas Y tidak sedikit pun dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel X1 dan X2. Apabila R kuadratnya bernilai 1, maka model persamaan regresi yang terbentuk, variabel tak bebas Y secara sempurna dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel bebas X1 dan X2. Koefisien korelasi ganda R. Untuk mengetahui seberapa besar korelasi secara serentak atau simultan antara variabel-variabel X1, X2, sampai Xn dengan variabel Y dapat digunakan koefisien korelasi berganda. Besarnya nilai koefisien korelasi ganda dapat dihitung dengan rumus R sama dengan R kuadrat, rumusnya sama seperti yang di atas, nilai R-nya itu min 1 kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan plus 1. Apabila R-nya mendekati nilai plus 1 atau min 1, maka dapat dikatakan bahwa semakin kuatnya hubungan korelasi yang terjadi. Sebaliknya, apabila R mendekati 0, maka semakin lemahnya hubungan atau korelasi yang terjadi. Selanjutnya, korelasi parsial. Korelasi parsial itu korelasi antara satu variabel dengan satu variabel dan variabel lainnya dianggap konstan. Terdapat 3 macam di sini. Pertama ada korelasi antara X1 dengan X2 yang mana Y-nya dianggap konstan. Yang kedua korelasi antara Y dengan X1 yang mana X2-nya dianggap konstan. Dan yang ketiga korelasi antara Y dengan X2 yang mana X1-nya dianggap konstan. Selanjutnya pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk melihat apakah suatu hipotesis yang diajukan ditolak atau dapat diterima. Dalam pengujian hipotesis terdapat asumsi istilah hipotesis nol. Ini sama saja seperti regresi linier sederhana. Penguji hipotesisnya, jika telah ditentukan koefisien determinasi R kuadrat, maka selanjutnya dilakukan uji signifikan hipotesis yang diajukan. Uji ini dapat menggunakan uji T, uji F, uji Z, dan uji C kuadrat. Selanjutnya, tahapan yang dilakukan dalam uji F adalah jika tadi
regresi linear sederhana menggunakan uji T, maka regresi linear berganda kita menggunakan uji F. Yang pertama menentukan hipotesis H0-nya B1 sama dengan B2 sama dengan 0. Variabel X1 dan X2 tidak berpengaruh terhadap Y. H1-nya beta 1 tidak sama dengan beta 2, tidak sama dengan 0. Variabel X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y. Yang kedua, menentukan taraf atau tingkat signifikansi. Nilai yang sering digunakan untuk alfa sama dengan 5%. Menentukan F hitung, rumusnya F sama dengan R kuadrat per K per 1 dikurang R kuadrat per N kurang K kurang 1 sama dengan R kuadrat dikali N min K min 1 per K dikali 1 dikurang R kuadrat. Yang keempat, menentukan F table. Tabel uji F untuk alfa sama dengan 5% dengan derajat kebebasan pembilang atau numerator K min 1 dan untuk penyebut N min K. N-nya itu jumlah sampel, K-nya itu jumlah variabel. 5. Kriteria pengujian nilai F-hit dan T-tap. Apabila F-hit-nya kurang dari F-tap, maka hipotesis H1 ditolak dan H0 diterima. Sebaliknya, jika F-hit lebih besar dari F-tap, maka hipotesis H1 diterima dan F0 ditolak. Kesimpulannya, akan disimpulkan apakah ada atau tidak pengaruh variabel-variabel bebas X1 dan X2 terhadap variabel tak bebas atau Y. Selanjutnya, contoh soal regresi linear berganda. Diberikan data tentang IQ dan tingkat kehadiran 10 siswa di kelas yang diperkirakan pengaruhi nilai UAS. Di sini ada 10 siswa, ada pertanyaan dan jawabannya. Ini pertanyaannya. Buatlah persamaan regresi linear berganda. Yang kedua, variabel yang mana memberikan pengaruh lebih besar terhadap nilai UAS? Jelaskan mengapa. Yang ketiga, berapa koefisien determinasinya? Yang pertama, persamaan regresi linear berganda. Persamaan regresinya Y sama dengan 25,047 ditambah 0,6705x1 dikurang 0,00343x2. Yang kedua, dilihat dari persamaan regresi, nilai B1 lebih besar dibandingkan dengan nilai B2. B1 itu menandakan kemiringan X1 atau kehadiran kelas, dan B2 itu menandakan kemiringan X2 atau IQ siswa. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa persentase kehadiran di kelas lebih berpengaruh daripada IQ. Koefisien determinasi atau R2, R kuadrat. 0,6935 kuadrat sama dengan 0,4809 sama dengan 48,9%. Nilai akhir Y dapat dijelaskan oleh tingkat kehadiran atau X1 dan IQ-nya itu X2 pada persamaan regresi Y sama dengan 25,047 ditambah 0,6705x1 dikurang 0,00343x2 adalah 48,9%. Sisanya sebesar 51,91% dijelaskan oleh faktor lain di luar variabel-variabel yang ada pada persamaan regresi Y sama dengan 25,047 ditambah 0,6705x1 dikurang 0,00343x2. Sekian dari saya, terima kasih.